Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Bahwa dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 dasar ajaran dakwah yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Bahwa Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah salah seorang anggota Wali Songo, yakni majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa. Bahwa pada abad ke-14 Masehi, putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip pepali pitu atau 7 dasar ajaran. Bahwa Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, yakni di kota Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Bahwa beliau dengan nama Raden Qasim sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Bahwa beliau adalah adik dari Raden Maulana Magdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Bahwa Raden Qasim atau Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan seperti Raden Syarifuddin, Masyaikh Munat atau Maulana Hashim, dan juga Pangeran Kadrajat. Bahwa Raden Qasim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, yakni Sunan Ampel. Bahwa Sunan Ampel yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta yang berada di kota Surabaya. Dan setelah beranjak remaja, Raden Qasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Bahwa di Cirebon, Raden Qasim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia. Hingga kemudian Raden Qasim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Dan sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta agar Raden Qasim untuk berdakwah di daerah Kota Gresik. Bahwa Raden Qasim menuruti perintah ayahnya, yakni meneruskan perjalanan menuju ke Kota Gresik. Setelah beliau menetap di desa Banjarwati dan juga disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu atau Mbah Banjar. Bahwa di desa Banjarwati, Raden Qasim dinikahkan dengan putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Bahwa di wilayah yang bernama Jelak, daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat yang lainnya di desa Banjarwati. Bahwa Raden Qasim mendirikan surau dan mengajar penduduk setempat. Kendati tergolong bangsawan, beliau amat dekat dengan rakyat. Jiwa sosialnya sangat tinggi serta mengutamakan kesejahteraan penduduk. Bahwa ajaran Islam yang didakwakan oleh Raden Qasim menekankan pada etos kerja keras dan empati
berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, dan juga gotong royong serta solidaritas sosial. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Qasim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah serta membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli. Dan pada akhirnya Raden Qasim dijadikan sebagai imam pelindung oleh penduduk di Padukuhan Derajat. Sejak itulah Raden Qasim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. Ada beberapa ajaran Sunan Derajat, yaitu ada 7 dasar. Yang pertama, membuat senang hati orang lain. Dan ajaran yang kedua, bahwa dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Dan ajaran yang ketiga dari Sunan Derajat adalah dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Dan ajaran yang keempat, harus senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Dan ajaran yang kelima, dalam diam akan dicapai keheningan, dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan kemuliaan. Bahwa ajaran yang keenam, yakni pencapaian kemuliaan lahir dan batin, dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan ajaran yang ketujuh, yakni berikan tongkat kepada orang yang buta, dan berikan makan kepada orang yang lapar, dan berikan pakaian kepada orang yang tak berpakaian, serta berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Di samping itu, Sunan Derajat melakukan dakwah lewat seni budaya. Sebagaimana ulama Wali Songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya, Sunan Derajat juga mahir menggubah sejumlah tembang. Bahwa tembang yang terkenal yang digubahnya ada tembang tengahan, macapat pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Bahwa Sunan Derajat juga pandai mendalang serta sesekali mementaskan pertunjukan wayang kulit atau sarana dakwanya. Bahwa peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut dengan Singo Mengkok. Dan pada masa tuanya, Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalem Wungkur, yakni arah selatan dari desa Derajat. Beliau menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di daerah itu. Bahwa pada tahun 1522 Masehi, Raden Qasim atau Sunan Derajat tutup usia, dan makamnya terletak di desa Derajat, Paciran, Lamongan. Demikianlah
kisah tentang ajaran 7 dasar Sunan Derajat.